Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Untuk mengalami apa yang Dia janjikan, tentu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita perlu belajar seperti seorang anak dari sejak kecil. Ketika menginginkan sesuatu, maka pada awalnya dia cuma meminta atau menangis. Tapi ketika dia bertambah usianya, maka step by step dia mulai mempelajari apa yang tidak perlu dia minta, apa yang bisa dia lakukan sendiri, dan dia juga belajar mengerti apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi ada pertumbuhan rohani. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu ya, Yesus Kaulah Pembelaku. Sebelum nanti kita belajar secara garis besar dari kitab Efesus tentang pertumbuhan rohani ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Bertahun-tahun yang lalu ya, ada seorang hamba Tuhan dari Tiongkok, namanya Watchmeni. Ini hamba Tuhan, dia dikenal sebagai seorang pengajar, dan dia banyak sekali menulis buku-buku rohani.
dalam bahasa Mandarin tentunya ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan buku-buku ini menjadi makanan rohani tidak hanya bagi orang-orang Kristen secara umum ya, atau jemaat atau orang-orang muda, tapi bagi banyak hamba Tuhan. Dia memang dikenal sebagai salah seorang yang mendapatkan wahyu di akhir zaman. Tentu masing-masing hamba Tuhan dipakai dengan cara yang berbeda, tapi Watchman ini mengajarkan banyak hal yang sangat-sangat dalam ya. Salah satu buku yang dia tulis judulnya Sit, Walk, and Stand. Dan ini adalah pelajaran atau langkah-langkah untuk mendapatkan iman yang tidak tergoyahkan. Apa itu sit, walk, and stand ya? Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya duduk, berjalan, dan berdiri. Jadi bukannya duduk, berdiri, lalu berjalan. Atau kalau kita baca di kitab Mazmur ya, Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau itu berjalan, berdiri, duduk. Tapi kalau ini sit, walk, stand ya, duduk, berjalan, berdiri. Lalu ternyata ini diambil dari kitab Efesus ya. Jadi ini pelajaran dari kitab Efesus. Kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman lihat di internet ya, buku ini banyak dijual ya di internet dalam bahasa Inggris. Saya lupa ya apakah ada dalam bahasa Indonesianya. Tapi ini pelajaran dari 6 pasal di kitab Efesus. Tentu kita perlu baca masing-masing. Saat ini saya cuma kasih guidelines ya, petunjuknya, ringkasannya seperti apa. Tapi ini buku yang sangat bagus. Jadi Efesus itu ada 6 pasal. Kita seringkali mengambil sepotong-sepotong, mungkin waktu kita saat teduh, tapi kita tidak melihat sebagai satu rangkaian. Beberapa yang mungkin kita suka kutip, kita ambil itu dari Efesus pasal 6. Itu tentang perlengkapan senjata perang. Ya, Efesus pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu kita mungkin sudah sering dengar dikatakan peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lalu kita mungkin pernah dengar perlengkapan senjata rohani itu apa saja. Ada ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, lalu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, lalu ada perisai iman, kemudian juga ada ketopong keselamatan dan pedang roh. Lalu kita sering membagikan ini. Tapi sebelum sampai di pasal 6, itu ada pasal 1 sampai dengan pasal 5, itu menjelaskan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita sampai di pasal 6. Bahkan di pasal 6 ayat 1 misalnya itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bagi anak-anak. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, kemudian hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu ada perintah buat bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu ada nasihat untuk orang-orang yang bekerja, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, ya sama seperti kamu taat pada Kristus. Kemudian juga dikatakan kepada para orang tuan-tuan yang punya bawahan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman, ya dikatakan seperti itu. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka, ya. Nah, itu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Itu merupakan ayat-ayat pendahuluan sebelum kita sampai kepada perlengkapan senjata rohani. Kemudian kalau kita lihat di pasal 5 juga
banyak nasihat-nasihat yang diberikan. Misalnya ucapkan syukur senantiasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu rendahkan diri seorang dengan yang lain. Lalu di ayat 22 dari Efesus 5, hai istri tunduklah kepada suami. Ya, kemudian ayat 24, ayat 25, hai suami kasihilah istrimu. Ya. Terus itu nasihat-nasihat yang disampaikan. Tapi sebelum sampai di sana ada Efesus pasal 1, dan kita juga sebagian kita mungkin suka kutip juga ayat ini ya. Saya bacakan misalnya Efesus pasal 1 ini ayat 1 ya. Dari Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi surat Efesus ini ditujukan kepada orang-orang percaya ya. Kepada orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 3 ini mungkin ya beberapa di antara kita suka baca dan renungkan ini. Dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, dikatakan semua berkat rohani sudah diberikan kepada kita ya, di dalam Kristus Yesus, dan seterusnya banyak sekali. Nah, pasal 1 sampai dengan pasal 3 ini kalau kita baca, kita renungkan, kita ringkaskan, ini bicara tentang sit atau duduk. Apa itu ya? Poinnya itu ada di Efesus 2 ayat 6, sit ya, sitting ya. Efesus 2 ayat 6, saya bacakan ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini poinnya. Dari Efesus 1 sampai Efesus 3 ini ada banyak penjabarannya, perlu baca masing-masing, merenungkan ya, ayat demi ayat. Tapi fokusnya itu, ringkasannya itu di pasal 2 ayat 6. Ya. Bahasa Inggris ini ditulis raise us up together, ya, sudah membangkitkan kita bersama-sama, and made us sit together, dan sudah membuat kita duduk bersama-sama in the heavenly places, dalam alam-alam surgawi in Christ Jesus. Jadi poinnya di sini sit ya, sitting, duduk. Kalau kita lihat ada beberapa terjemahan di sini dari Efesus 2 ayat 6. Kalau yang terjemahan baru mengatakan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau terjemahan ASV, and raised us up with Him and made us to sit with Him in the heavenly places. Sudah membuat kita duduk bersama Dia di alam-alam surgawi, heavenly places. Terjemahan CEV ya, God raised us from death to life with Christ Jesus. Tuhan sudah membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan bersama dengan Kristus Yesus. And He has given us a place beside Christ in heaven. Dan Dia sudah memberikan kepada kita tempat di samping Kristus di surga. Terjemahan lainnya juga sama ya, dari Darby ya. Has made us sit down together in the heavenlies in Christ Jesus. Sudah membuat kita duduk ya, sit down, duduk bersama-sama, sit down together ya. Jadi kita duduk bersama-sama dengan Kristus di heavenlies ya, alam-alam surgawi. Kemudian ada terjemahan Indonesia yang lain, IMB, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Jadi poinnya ini adalah duduk ya. Sebelum kita sampai di Efesus pasal 6 yang tadi sudah saya bacakan, maka pelajaran pertama bagi kita adalah pelajaran untuk mengerti bahwa kita ini sudah didudukan, sudah diberikan tempat duduk bersama-sama dengan Kristus di alam-alam surgawi. Jadi ini soal posisi, kita perlu mengerti, ini hal dasar yang paling penting.
Sebelum kita melakukan peperangan yang sering disebut sebagai peperangan rohani, yang menggunakan perlengkapan senjata rohani, di Efesus pasal 6 itu mengenakan perlengkapan senjata rohani. Sebelum sampai di situ, hal pertama kita perlu ingat dulu posisi kita, siapa kita ini. Ya, kita perlu camkan, renungkan, pegang ini. Ada banyak janji Tuhan, tapi saya mau tunjukkan beberapa hal. Misalnya Yohanes 1 ayat 12, ini soal posisi, soal status. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ciptaan baru, lalu kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada otoritas yang diberikan kepada kita. Nah, kita perlu paham ini. Di Alkitab ada cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak yang bungsu ini minta bagian hartanya. Setelah orang tuanya memberikan, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dia memboroskan hartanya, dia berfoya-foya sampai habis. Begitu habis uangnya, dia perlu makan, dia cari pekerjaan. Dia cuma dapat pekerjaan untuk menjaga babi, ya, di kandang babi. Dan ketika dia lapar, dia ingin makan, dia minta makanan babi itu pun gak dikasih, ya. Lalu tiba-tiba dia sadar betapa banyaknya dan berlimpahnya makanan para pegawai Bapakku. Ya, di sini aku mau makan makanan babi aja susah, gak dikasih. Lalu dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan dia akan bilang sama bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikan aku saja menjadi salah seorang pegawaimu." Ya. Lalu dia balik. Dan ketika balik, bapaknya sudah lihat dari jauh. Lalu bapaknya menyambut dia, lari menyambut dia dan memeluk dia. Dan anak ini bilang, "Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Ampuni aku, ya, maafkan aku." Lalu dia mau bilang, "Jadikan aku menjadi salah seorang karyawanmu, ya. Aku sudah gak layak disebut anak lagi. Aku mau ngelamar jadi karyawan saja. Ya, aku percaya walaupun mungkin gajiku juga gak pantas aku terima berapa, ya, tapi setidaknya makananku terjamin." Itu dia mau bilang. Tapi bapaknya langsung, "Ayo ambil pakaian lagi, ayo kenakan kasut, ya. Lalu yang menarik, kenakan cincin pada tangannya." Apa itu? Itu otoritas yang diberikan kembali kepada anak ini. Anak ini merasa tidak layak, dan dia datang cuma mengharapkan belas kasih, tidak berharap menjadi anak, cuma menjadi pegawai saja. Ya, digaji berapapun lah, yang penting saya tahu bahwa kalau kerja pada Bapakku, makanan pasti terjamin. Tapi bapaknya mengembalikan status dia kembali sebagai anak. Walaupun anak sulungnya sempat protes, sempat marah. Apa bedanya anak dengan karyawan? Kalau bapak ibu teman bekerja di satu perusahaan, tentu ada struktur, ya, ada struktur organisasi. Dan bisa terjadi ketika kita bekerja, anak pemilik perusahaan itu juga mulai bertumbuh dewasa. Yang tadinya anak-anak, maka kemudian mulai disiapkan untuk masuk ke perusahaan menggantikan orang tuanya. Nah, sebagian orang tua cukup bijak, cukup pandai. Mereka menyiapkan anak-anak mereka lewat sekolah, didikan. Kadang-kadang mereka izinkan anak mereka bekerja di tempat lain supaya mentalnya terbentuk, sehingga ketika mereka masuk ke perusahaan tempat orang tuanya ini menjadi owner, anak-anak ini siap tidak hanya secara pengetahuan, tapi juga secara mental siap, tidak menjadi anak-anak gampangan. Sebagian orang tua karena sayangnya pada anaknya begitu masuk, mungkin baru pulang dari luar negeri sekolah, mungkin gelarnya bagus, ya, mungkin pinter, tapi ketika masuk perusahaan dan langsung dalam posisi tinggi tanpa kesiapan mental, maka biasanya itu bisa menjadi awal dari kehancuran perusahaan itu. Karena anak ini, ya, atau anak-anak yang disekolahkan di luar negeri mungkin pinter, ya, mungkin punya pengalaman, tapi mentalnya belum cukup terbentuk.
Ya, tapi poin yang saya mau bilang adalah kalau mereka anak, status mereka beda dengan karyawan. Ya. Owner itu memang secara hukum dia bisa mewariskan apapun yang dia punya kepada anak-anak mereka, dan orang nggak bisa protes. Jadi status sebagai anak itu sangat luar biasa. Tinggal pilihannya mau jadi anak yang kuat, yang tough, yang teruji, atau anak-anak gampangan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana waktu kita mau berdoa? Hal pertama yang perlu kita sadari adalah status kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita percaya Dia mendengar. Coba renungkan, camkan baik-baik. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, apakah Bapak Ibu memang selalu berbuat anak-anak itu nangis, merengek-rengek, ya, setelah sekian lama baru dikasih permohonan itu? Ataukah Bapak Ibu mulai mengajar anak-anak itu, mendidik mungkin step by step, sehingga anak-anak ini menjadi orang yang dewasa, tapi juga anak-anak yang memang terbentuk dengan baik, sehingga mereka tahu apa yang boleh diminta, apa yang tidak, dan mereka juga mengerti bahwa apa yang orang tuanya miliki itu juga mereka bisa nikmati, dan suatu saat nanti mereka bisa memiliki semuanya. Itu status anak. Lalu 1 Korintus 1 ayat 2. Perhatikan perkataan Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Dan dia bilang begini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Paulus menyebut jemaat di Korintus ini sebagai orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Walaupun kalau kita baca di surat Korintus ini, pasal pertama ini, Paulus mengecam banyak hal tentang kehidupan orang-orang di Korintus. Betapa mereka masih anak-anak, betapa dalam hidup mereka itu dalam jemaat yang di sini juga di pasal ini, di surat ini Paulus mengajarkan mengenai karunia Roh Kudus. Di tempat inilah banyak kejadian-kejadian yang memalukan menurut Paulus. Dan kadang-kadang itu membuat sebagian orang-orang Kristen itu agak alergi terhadap karunia Roh Kudus, ya. Mereka tidak percaya akan 9 karunia yang diberikan kepada jemaat, kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini khususnya. Apalagi soal bahasa roh. Lalu sebagian dari mereka akan bilang, lihat aja itu jemaat Korintus, mereka berbahasa roh, mereka penuh dengan karunia dan banyak hal, tapi hidup mereka kacau, ya. Kalau kita baca ada perselisihan dan sebagainya. Tapi toh Paulus menyebut mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan. Nah, ini masalah status. Kita perlu sadar akan hal ini. Ini yang disebut sit, ya. Duduk bersama-sama dengan Kristus in heavenly places. Ini masalah status, kita perlu ingat ini. Ini beda dengan perbuatan, ini status. Perbuatan ada lagi, nanti dampaknya seperti apa. Tapi ini masalah status di hadapan Tuhan. Lalu Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Kita mengalami yang disebut justification, dibenarkan, pembenaran. Bukan karena kita gak pernah berbuat salah atau gak pernah berbuat dosa, tapi dibenarkan. Status ini perlu kita pegang kuat. Waktu kita mau berdoa dengan iman yang teguh, kuat, tidak tergoyahkan, ini perlu kita pegang dengan kuat sekali. Itu hal pertama, ya, sit. Dari Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal 3. Lalu yang kedua adalah walk. Mulai dari Efesus pasal 4, ya, ayat 1 sampai nanti Efesus pasal 6, mulai sampai ayat 9-nya, ya. Kita akan lihat di sini 3 pasal bicara mengenai sit. Kemudian walk ini ada 2 pasal lebih, ya.
tidak hanya 2, pasal 4, pasal 5, tapi nanti pasal 6 ada 9 ayat pertama itu bicara tentang walk juga. Apa itu walk? Ya, walk as children of light. Ya, ada 2 ayat di sini setidaknya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau terjemahan Modern King James mengatakan, I therefore the prisoner in the Lord, ya, aku meminta supaya kamu walk worthy of the calling with which you are called. Walk worthy, ya, berjalan dengan layak. Nah, ini yang dibilang walk tuh di sini, ya, berjalan atau cara hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana yang disebut dengan hidup kita, cara hidup kita? Bahasa Inggrisnya walk. Bagaimana cara kita hidup sehari-hari? Jadi setelah kita tahu status kita, maka kita perlu belajar cara hidup sebagai orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, sebagai anak-anak Allah harusnya bagaimana? Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan, now you are light in the Lord, walk as children of light. Berjalanlah sebagaimana anak-anak terang. Jadi cara hidup kita. Lalu di Efesus 4, Efesus 5 diajarkan banyak hal yang tadi saya sudah bacakan. Bagaimana hidup suami istri, ya, bagaimana hidup anak-anak kepada orang tuanya, ya. Kemudian Efesus 4 ayat 3 misalnya, berusaha untuk memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan seterusnya. Itu cara hidup, ya. Jadi setelah kita sadar posisi kita perlu tahu bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada aturannya. Kalau kita bekerja bagaimana, kalau kita punya bos bagaimana, kita punya anak buah bagaimana. Baru yang ketiga, stand. Apa nih stand? Berdiri teguh. Ya. Ini dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 14, ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 14 itu apa yang Paulus katakan, ya. Jadi berdirilah tegap, ya. Khususnya itu di Efesus 6 ayat 14, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Atau terjemahan bahasa Indonesia yang lain, ya, Indonesian Modern Bible, berdirilah teguh, kencangkan ikat pinggang kebenaran dan kenakan baju jirah keadilan. Dalam bahasa Inggrisnya, King Jamesnya, stand therefore, berdirilah teguh. Baru yang selanjutnya dikatakan perlengkapan senjata perang rohani, ya. Di situ ada ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kemudian kasut kesediaan memberitakan Injil damai sejahtera, ada perisai iman, kemudian juga ada ketopong keselamatan dan ada pedang roh. Tapi semua peralatan perang rohani itu bisa kita gunakan dengan baik kalau kita stand, berdiri dengan teguh. Ya. Jangan cuma pakai pakaian seperti mau foto aja, ya. Mau majang istilahnya, wah pakai pakaian tentara nih keren. Tapi berdiri teguh, sadari baik-baik bahwa engkau punya kuasa untuk melawan segala kuasa jahat. Ya. Tapi sebelum sampai di stand itu, kita perlu belajar bagaimana hidup seperti yang Tuhan mau, walk, ya. Di sini terjadi proses pembaruan pikiran, proses cara hidup. Di sini yang disebut sanctification, ya, penyucian, ya. Jiwa itu dibentuk karena dari jiwa yang sudah berubah, sikap kita pun akan berubah. Tapi sebelum sampai di sana, kita perlu sadar dulu yang disebut dengan sit, ya, duduk, masalah status kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar status kita nggak takut, ya. Jadi tulisan ini yang dibuat oleh hamba Tuhan Worsmeni, sit
walk and stand ini adalah hal-hal praktis tapi penting yang perlu kita tahu, ya, supaya kita bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, sebelum kita doa, nyanyi lagi lagu ini. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita perlu ingat bahwa ada 3 pasal, ya, yang mengajarkan kita dari kitab Efesus ini untuk menyadari status kita, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mendudukkan kita di heavenly places, ya, di tempat-tempat di alam-alam surgawi bersama-sama dengan Kristus. Itu status kita. Lalu ada 2 pasal lebih, pasal 4, pasal 5, dan sedikit pasal 6 tentang bagaimana berjalan sebagai anak-anak terang, bagaimana hidup seperti yang seharusnya Tuhan inginkan. Dan tidak sampai 1 pasal yang bicara tentang stand, berdiri teguh. Jadi artinya porsi kita dalam merenungkan firman Tuhan tentang status kita itu harus cukup kuat, cukup banyak. Jangan mudah diombang-ambingkan. Banyak perkatakan firman Tuhan mengenai status kita di hadapan Tuhan. Lalu mulai belajar bagaimana hidup seperti yang Tuhan mau. Dan selanjutnya ada banyak hal yang gak perlu kita tengking lagi, karena dengan sendirinya apa yang Tuhan janjikan itu termanifestasi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa untuk beberapa ayat kami baca di kitab Efesus ini. Ajari kami lebih jauh lagi. Ini firman yang luar biasa Kau berikan lewat hamba-Mu Paulus, Tuhan. Ajari kami mengenai status di hadapan Engkau sebagai anak-anak Allah. Engkau sudah membangkitkan kami bersama-sama dengan Kristus dan mendudukkan kami di sebelahnya. Sit together in the heavenly places, Tuhan. Dan biar kami menyadari hal ini, dan dengan sendiri kami mulai belajar bagaimana hidup seperti yang Kau inginkan. Dan dengan sendirinya kami boleh berdiri teguh, stand firm, stand dengan teguh, karena Tuhan yang ada bersama kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami boleh katakan, boleh mengalami bahwa God is good all the time. You make all things beautiful in His time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.